Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, pada sore hari ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru mengenai eksposisi kitab Rut. Kita akan eksposisi kitab ini seluruh pasalnya. Dan hari ini kita secara khusus mempelajari di dalam pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita berdoa bersama minta anugerah Tuhan pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan di sore hari ini. Menyerahkan lagi pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai hati dan pikiran kami, sehingga berita firman yang kami dengar hari ini menguatkan dan meneguhkan jiwa kami, dan hati kami juga boleh sungguh-sungguh dimampukan menghadapi beragam situasi kehidupan kami, khususnya di dalam penderitaan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca teks ini, Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, kita baca seluruh teksnya secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat-ayat yang genap. Rut dan Naomi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dicium nyala mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketika membaca Rut pertama, ayat yang pertama itu memberikan kepada kita latar belakang daripada penulisan kitab Rut, di mana kitab Rut ditulis di dalam zaman hakim-hakim. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, maka kita berjumpa dengan satu situasi di dalam zaman itu yang tidak begitu mengenakan. Apa saja yang terjadi di sana? Secara spiritual, orang-orang Israel adalah orang-orang yang mengalami kemerosotan. Begitu juga secara sosial dan politik, apalagi ekonomi. Kalau spiritualnya rusak, biasanya juga sosial, ekonomi, politik juga ikut rusak. Karena kita tahu bahwa orang Israel pusat kehidupan mereka itu ada di dalam penyembahan kepada Allah. Dan ketika mereka bergeser daripada penyembahan kepada Allah, maka biasanya Allah pukul mereka dengan cara merusakkan atau menghancurkan kondisi politik, sosial, ekonomi mereka. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam konteks para hakim, ya zaman hakim di mana Rut itu hidup bersama juga dengan Elimelek. Kita lihat bahwa ada semacam pola spiral yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide. Pola spiral ini adalah sesuatu yang menggambarkan pola kehidupan daripada orang-orang yang ada di zaman hakim-hakim. Orang Israel menyembah berhala, tidak taat kepada Allah, menganggap ilah lain sebagai yang mampu untuk memberikan kepada mereka pemeliharaan, kesuburan, tanah, kehidupan bagi mereka. Maka saat itu Israel murtad kepada Allah, dan kemudian yang terjadi adalah Tuhan mengutus bangsa lain, misalnya Filistin, untuk datang dan memperbudak mereka, ya, sehingga mereka berada di dalam masa kesesakan. Dan kesesakan itu menindas mereka sedemikian rupa sampai akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong kami karena kami sudah menderita. Tolong kami karena kami sudah sesak hati. Tapi biasanya mereka datang minta doa sama Tuhan itu karena kesesakan. Jadi ini karena terhimpit oleh penderitaan maka berdoa. Bukan karena kenal Tuhan, karena kerinduan untuk mencari Tuhan maka saya datang doa. Tapi ini karena saya terhimpit penderitaan. Seringkali di dalam penderitaan saudara dan saya akan menemukan motif utama di dalam kehidupan kita. Apakah memang kita datang kepada Tuhan itu mendekat kepada Tuhan karena kita mau cari Dia sungguh-sungguh? Ataukah memang karena ada suatu kesesakan, penderitaan yang menghimpit kita dan memaksa kita untuk datang kepada Tuhan? Tapi sekalipun demikian, dalam keadaan yang terhimpit, terdesak dan kemudian mereka terpaksa datang kepada Tuhan, dalam keadaan yang demikian pun Allah memperhatikan Israel. Allah memperhatikan dan mendengar doa daripada orang Israel sehingga Dia memberikan para hakim ya untuk memimpin mereka, menyelamatkan mereka, keluarkan mereka daripada kesesakan itu. Dan selama masa hidup daripada para hakim dikatakan Israel hidup menyembah Allah yang benar. Mereka hidup taat kepada Allah. Tapi begitu para hakim mati, apa yang terjadi? Balik lagi, murtad lagi, diperbudak lagi oleh bangsa kafir. Tuhan pakai mereka untuk dihukum. Kemudian permohonan doa dan Allah kirim lagi para hakim. Jadi muter terus seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah apa yang terjadi di dalam zaman para hakim merupakan refleksi dari kehidupan kita secara spiritual? Kekristenan kita hari ini juga sangat mungkin bukanlah kekristenan yang baik-baik saja. Bisa saja kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan pola yang seperti ini. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu dan saya melihat bahwa kedaulatan Allah bisa menginterupsi, mengintervensi seluruh sejarah kehidupan kita yang bobrok, yang rusak. Baik sosial, politik, ekonomi maupun spiritual. Allah berkuasa hadir di sana dan memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Memberikan belas kasih Tuhan kepada kita yang tidak layak menerima belas kasih Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan memimpin mereka, khususnya Naomi, Elimelek beserta kedua anaknya dan terutama Rut untuk melihat kepahitan hidup di dalam kacamata kedaulatan Tuhan. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ibu Nibe ya, seringkali kita memberikan definisi penderitaan itu sebagai bagian daripada kutuk Tuhan bagi kita. Tetapi tidak selalu demikian. Alkitab menyajikan satu part yang lain, suatu puzzle yang lain untuk melengkapi bahwa penderitaan bukan cuma sebagai kutuk Tuhan, tapi penderitaan pun sebagai alat kasih karunia Tuhan untuk memberikan kebaikan bagi umat kepunyaannya. Sehingga hari ini saudara dan saya bisa lihat keluarga Elimelek
Kalau kita baca di dalam pasal 1 ini, keluarga Elimelek dikatakan dari keluarga yang berada di dalam suku yang begitu penting, suku Yehuda. Mereka tinggal di Yerusalem, di Bethlehem Efrata. Kita ingat bahwa kata Bethlehem itu berarti rumah roti. Kalau rumah roti itu berarti menggambarkan bahwa kota Bethlehem adalah kota yang merupakan wilayah agraris yang subur. Ya, situasi yang subur, ada gandum, ada jelai yang dihasilkan sebagai sumber pokok makanan. Jadi di Bethlehem mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kelimpahan makanan. Tetapi catatan di dalam teks kita mengatakan bahwa di Bethlehem Efrata terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan. Maka di sini kita menemukan bahwa secara ekonomi, sosial, kehidupan masyarakat menjadi sulit. Bahan-bahan pokok itu sulit didapatkan karena kondisi kekeringan. Tidak ada sumber air yang baik untuk kemudian menolong mereka menanam, bercocok tanam dan kemudian menghasilkan bahan pangan untuk sumber makan minum mereka. Sehingga dampak jangka panjang daripada kelaparan yang terjadi adalah pelan-pelan rakyat Bethlehem itu pasti mati. Nah, kalau kita memperhatikan konteks yang demikian, sekarang juga Bapak Ibu coba pergi ke pasar, ke tempat penjualan bahan pokok makanan. Saya pergi beli beras, cari Indomaret, Alfamart itu biasa ada. Tapi kali ini habis. Sudah begitu pergi ke orang yang biasa jual beras di warung, kami tanya beras yang biasanya harganya itu 7.000 bahkan kurang dari 7.000 itu bisa dapat. Kali ini naik 2 kali lipat. Begitu 1 liter. Dan akhirnya kita cari itu susah sekali. Lalu ada penatua kami yang bilang, kami ini punya warung, kami mau masak nasi, cari beras susah dapatnya. Bahkan ada beras yang mereka campur dengan yang palsu. Jadi carinya setengah mati. Bahan pangan yang merupakan sumber makanan pokok itu sulit didapatkan. Itu keadaan yang tidak baik-baik saja secara sosial politik. Dan dalam hal ini, dalam keluarga kita, saudara kalau ada dalam keadaan begini pasti kita mikir. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, apalagi dalam jangka panjang kondisi daripada keluarga kita mungkin sekali menghadapi situasi yang makin buruk. Nah, perspektif di dalam konteks kelaparan ya, dalam kitab yang dikatakan di dalam perjanjian lama paling tidak saudara dan saya melihat bahwa ada 2 sisi yang tadi saya katakan. Penderitaan terkait dengan kelaparan kalau kita bandingkan dengan Ulangan dan Imamat itu merujuk kepada penghakiman Tuhan, kutuk Tuhan bagi orang-orang yang berdosa, khususnya orang Israel. Tapi di pihak lain kita juga bisa lihat bahwa kelaparan adalah cara Tuhan untuk menggenapi rencana kekal Allah bagi umat Allah. Maka dalam kitab Rut sebenarnya dia menyajikan 2 sisi ini kepada kita. Kita melihat bahwa memang Allah mengutuk bangsa Yehuda karena menyembah berhala melalui kelaparan. Tapi di pihak lain kelaparan juga Allah kerja di dalamnya untuk genapi rancangan keselamatannya. Nah, ini adalah 2 sisi yang sekali lagi bisa sekali terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan waktu kita menjalani penderitaan atau kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bisa lihat bahwa ketika Allah memimpin setiap umat Allah untuk mendapatkan anugerah Tuhan, kadang-kadang Allah izinkan juga terjadi apa yang disebut dengan kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Kedaulatan Allah ketika mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dia sangat mungkin juga mengizinkan terjadi apa yang namanya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, mari kita lihat bagaimana keputusan daripada Elimelek untuk masuk ke dalam perpindahan lokasi tempat tinggal dari Yehuda menuju ke tanah Moab. Kalau kita lihat di slide saya kasih gambaran peta di situ lokasi daripada Moab ada di mana. Moab itu kira-kira berjarak 80 km daripada Bethlehem Efrata. Tapi ingat bahwa di dalam catatan Bilangan 22, Moab adalah musuh bebuyutannya Israel. Karena Moab adalah bangsa yang menjebak Israel untuk menjatuhkan Israel. Maka Allah murka kepada Moab dan kita juga tahu bahwa kisah Moab adalah dari hasil hubungan insest antara Lot dan anak-anak perempuannya. Sehingga Tuhan berkata bahwa Moab dan Amon tidak boleh menjadi jemaat Tuhan dalam kitab Ulangan.
sampai dengan keturunannya ke berapa? 10. Bahkan untuk selama-lamanya tidak boleh menjadi jemaat Allah. Berarti dia tidak boleh menjadi masuk ke dalam umat Allah yaitu Israel ya. Nah, dalam konteks yang seperti ini kenapa mereka pilih ke Moab? Dan kenapa tidak pergi ke lokasi yang lain? Misalnya ke Mesir dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi motifnya, tetapi motif utama yang paling tidak kita bisa dapatkan indikator dalam teks kita adalah Elimelek mengambil keputusan pergi ke tanah Moab untuk memelihara kehidupan keluarganya dari kematian yang mungkin saja terjadi karena kelaparan. Baik tidak seorang suami memikirkan kehidupan keluarganya, makan minum keluarganya, dan bagaimana mendapatkan nafkah hidup untuk menolong keluarganya. Saya kira itu keputusan yang baik. Tetapi di saat yang sama ada sesuatu hal yang tidak kemudian kita temui di dalam keputusan Elimelek adalah Elimelek tidak duduk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Jadi apa yang diandalkan oleh Elimelek ketika dia melakukan suatu keputusan? Ini yang kita sebut sebagai hikmat umum. Hikmat umum ya. Itu versus hikmat yang sejati. Hikmat umum adalah satu skill, keterampilan praktis yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia di dalam menangani beragam situasi kehidupan. Sehingga kenapa dikatakan umum, ini diberikan kepada semua manusia. Siapa yang beri? Allah. Yang kedua, hikmat umum ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai bakat alamiah. Dan hikmat umum juga ini adalah skill atau keterampilan untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan. Nah, ini adalah hal-hal yang Tuhan Allah berikan. Dan di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebut sebagai faktor-faktor sebagai pertimbangan. Misalnya kondisi daripada sosial politik, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Ini menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sehingga seseorang bisa mengambil keputusan berdasarkan hikmat umum. Tapi bedanya dengan hikmat sejati adalah ini adalah sesuatu yang diberikan kepada umat Allah saja oleh pekerjaan Roh Kudus saja. Dan ini juga berbicara mengenai keterampilan, tapi ini adalah keterampilan menerapkan firman. Menerapkan firman Allah dalam beragam situasi kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mereka analisa juga sama. Faktor-faktor luar yang mereka analisa sama. Tetapi perbedaannya lah ini. Ya, di sini tidak. Maka ending akhir daripada hikmat umum adalah berbicara mengenai kemuliaan manusia. Ini self-center jadinya. Sedangkan kalau di sini adalah kemuliaan Allah, di mana kehendak Allah itu terlaksana. Kehendak Allah terlaksana. Kita sebut ini sebagai God Center Life. Nah, maka Bapak Ibu dan saya lihat di sini bahwa ketika Elimelek mengambil suatu keputusan, dia pakai yang mana? Dia pakai hikmat umum. Dia bukan pakai hikmat yang sejati. Dia pakai hikmat umum untuk menunjukkan bagaimana kemampuan dia menghadapi situasi. Tapi kalau hikmat umum seperti ini maka semua orang bisa gunakan. Semua orang bisa pakai. Bahkan orang yang
Bukan seperti Elimelek, misalnya Raja Nebukadnezar atau Raja Darius dan lain-lain, juga mereka bisa punya hikmat yang sedemikian oleh karena pemberian Allah kepada semua manusia. Tapi sayang sekali bahwa mereka tidak mencapai apa yang disebut dengan kehendak Allah di sana, kemuliaan Allah di sana. Maka kalau kita memperhatikan di dalam keputusan Elimelek, yang tadi saya sebut sebagai keputusan yang salah, keputusan yang tidak ada pimpinan Allah secara spesifik di sana. Kalau kita memperhatikan cara Allah memimpin di dalam kehidupan kita, hikmat yang sejati, kita sebut ini sebagai faktor-faktor yang dikategorikan sebagai wahyu umum. Ini pasti dipertimbangkan juga oleh hikmat umum. Tetapi kalau kita bicara mengenai hikmat sejati, ini ada firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka ada firman yang kita kenal dengan wahyu khusus. Maka harusnya hikmat sejati punya pertimbangan dua macam wahyu ini. Wahyu umum dan wahyu khusus. Apa kehendak Allah bagi saya? Untuk saya lakukan. Tuhan Allah mau buat apa buat saya hari ini? Ini kan bukan satu keputusan yang berkaitan dengan keputusan saya personal atau keluarga saya. Tetapi ini berkaitan dan Tuhan mau apa bagi kehidupan keluarga saya? Tuhan mau apa bagi kehidupan individu tersebut? Maka di sini saudara dan saya lihat bahwa ketika Elimelek mengambil satu keputusan untuk pergi ke Moab tanpa ada pimpinan Allah di sana, tanpa ada firman yang menyertai dia, tanpa ada analisa kehendak Allah di sana, doa yang perlu dia benar-benar gumulkan di hadapan Tuhan, kita sudah tahu bahwa Elimelek sangat mungkin ambil salah keputusan. Dan ini adalah sesuatu yang sekali lagi bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang disebut orang Kristen. Kita tidak luput daripada kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu, kita sangat mungkin pakai ini terus. Walaupun kita tahu firman Tuhan. Tapi kebiasaan, habit kita tiap-tiap hari, karena mungkin saudara sudah biasa dengan analisa dan juga sudah biasa dengan misalnya mempertimbangkan faktor-faktor dari wahyu umum, maka kan kita berarti ada semacam ketajaman, kepekaan di dalam situasi sosial kita begitu ya. Atau situasi keluarga kita yang membuat kita bisa dengan cepat ambil satu keputusan. Itu sangat mungkin karena itu terasa dengan sendirinya. Tetapi apakah kita juga terasa ketika melihat firman, bagaimana dengan terampilnya kita menerapkan dalam beragam situasi kehidupan kita? Sangat mungkin ini lemah. Pisau kita di bagian sini tajam, tapi bisa saja pisau kita di sini tumpul. Ketajaman, kepekaan untuk menerapkan firman. Kombinasi antara firman dan wahyu umum, saudara, itu sesuatu yang mutlak perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di titik inilah bagi saya Elimelek lemah sekali. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, dia sangat lemah. Dan kalau hikmat umum ini saudara seringkali bersifat intuitif. Kalau kita biasa kerja di bidang tertentu, kita sudah biasa dan metode kerjanya, intuisi kita terlatih di sana bukan? Dan kita tahu ini salah, ini benar. Karena secara intuitif itu dilatih. Tetapi sekali lagi, yang intuitif itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa keputusan Elimelek yang salah, sekalipun salah, kedaulatan Allah itu berada di atas kesalahan daripada keputusan Elimelek. Keputusan Elimelek yang tidak berhikmat di dalam konteks pimpinan Roh Kudus pun Allah pakai untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini yang kita sebut sebagai kedaulatan Allah yang berada di atas penderitaan kita, berada di atas kepahitan kehidupan kita. Di sisi lain kita juga harus akui di dalam kalimatnya Naomi dalam ayat yang ke-21. Naomi bilang apa di situ? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Apa artinya dengan tangan yang penuh aku pergi? Sebenarnya kondisi Elimelek dan keluarganya saat meninggalkan Yehuda itu gak miskin-miskin banget begitu. Artinya mereka masih bisa bertahan hidup. Mereka masih punya pendapatan yang istilahnya walaupun tidak cukup tetapi baik untuk bisa memelihara mereka. Ya. Minim sekali tetapi itu bisa memelihara kehidupan mereka.
Tapi walaupun demikian sekali lagi Elimelek di sini kita lihat bahwa kenapa diambil keputusan pergi ke sana ke Moab, karena seorang penafsir bilang dia tidak puas terhadap pemeliharaan Allah. Kenapa pergi ke Moab? Kenapa segera tinggalkan Yehuda dalam kesulitan dan ketidaknyamanan yang dialami? Segera pergi. Karena dia enggak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang ketidaksabaran kita terhadap penderitaan itu bukan soal penderitaan itu sendiri. Tapi soal apa? Hati kita yang gak puas sama Tuhan. Kemarin waktu hari Minggu saya melayani seorang lansia sudah umur 91 tahun. Tapi Oma ini daya ingatnya tinggi sekali. Saya datang, saya sebut nama saya, langsung dia bilang, ini Ibu Grace, mana Patama, mana Stefani. Dia sebut semua. Lalu setelah itu kami sama-sama bercakap-cakap, lalu kami doa sama-sama. Waktu kami doa sama-sama, ada salah satu hal yang dia tuh ungkapkan. Dia bilang begini, saya sudah capek. Karena orang Manado dia bilang, saya sudah capek. Terlalu lama Tuhan kasih saya hidup ini. Apalagi dia pupnya mulai gak bisa keras ya. Karena gerakan peristaltiknya itu mulai melemah sekali. Jadi walaupun makan buah, makan serat yang baik, tapi tetap saja pupnya gak bisa. Lalu kondisi tubuhnya makin menurun dan seterusnya. Jadi dia bilang, saya sudah capek, saya mau pulang. Nah kadang-kadang dia akhirnya tidak dia sadari, waktu dia sampaikan pokok doa, dia ngelantur ngomongnya. Ngelantur ngomongnya sampai ngoceh tuh kayak ngedumel sama Tuhan. Terus abis itu keluarga besarnya itu bilang begini, ya mama sabar ya. Kita kan cuma bisa bilang mama sabar, tapi dia yang menanggung ini kan tiap hari kalau begitu tidur aja keadaan sakit kayak begitu pasti sulit ya. Apa yang saya katakan kepada Oma? Oma, keadaan seperti ini pasti menjengkelkan. Dan tidak ada seseorang yang bisa tahan menderita dalam keadaan yang terus menerus menahun. Gak ada yang bisa tahan. Pasti akan ada titik di mana kita protes, kita gak sabar, kita jengkel, kita ngedumel. Itu pasti. Tetapi akar di balik itu coba kita cek baik-baik. Kenapa kita ngedumel, kenapa kita marah sama Tuhan, kenapa kita benar-benar kesal semuanya. Karena ini, kita gak puas dengan pemeliharaan Tuhan. 91 tahun hidup, itu Tuhan pelihara luar biasa. Walaupun dengan penderitaan yang ada. Tetapi ketidakpuasan kepada pemeliharaan Allah menyebabkan kita seringkali gusar. Kita seringkali tidak sabar. Seringkali kita jengkel, kesal dengan penderitaan yang ada. Kok Tuhan kasih saya penderitaan begini? Dan ini gak tahu bagaimana ujung akhirnya seperti apa. Tetapi itulah yang kemudian Tuhan izinkan Elimelek bergumul dengan situasi itu supaya dia diajar. Keluarganya dilatih Tuhan. Dilatih Tuhan untuk apa? Puas terhadap pemeliharaan Allah. Belajar untuk menerima kasih karunia Tuhan dan bersyukur bahkan di tengah-tengah keadaan yang penuh kepahitan. Nah ini Tuhan ajar Elimelek ya. Nah jadi di sini ketika Elimelek tidak meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya dia pergi kepada orang yang lain. Ada satu kebiasaan di dalam orang Israel ya pergi ke Moab. Ada satu kebiasaan yaitu disebut sebagai hukum penebusan dari pihak saudara-saudara. Jadi kalau ada keluarga kita yang jatuh miskin, maka kita bisa minta goel, penebus. Ya, yang kemudian menggantikan kita atau menolong kita menebus misalnya tanah kita atau benda-benda milik pribadi kita untuk kemudian bisa kita pakai kembali. Itu nanti kita akan lihat di dalam pasal yang keempat, goel. Goel itu adalah penebus dari pihak saudara untuk menolong kita yang jatuh miskin. Tapi Elimelek pun tidak menggunakan sistem tersebut. Kenapa Elimelek gak menggunakan sistem tersebut Bapak Ibu? Padahal itu ditetapkan di dalam hukum Taurat Musa. Nah ini mengindikasikan kepada kita bahwa sebenarnya relasi antar orang Israel sendiri sudah tidak rekat. Kepedulian satu dengan yang lain sudah gak ada lagi. Cinta kasih sebagai satu bangsa umat pilihan Allah itu sudah gak ada lagi. Bahkan keluarga sendiri yang terdekat pun gak mau peduli mau tebus saudaranya yang miskin itu. Kalau dia tebus mungkin saudaranya masih punya ladang, masih punya tempat untuk bisa menanam dan kemudian punya sumber makan minum. Nah kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa secara spiritualitas Israel benar-benar merosot.
kepedulian, cinta kasih, belas kasih kepada antar sesama sudah nggak ada lagi. Itu sebabnya Elimelek pun tidak menggunakan sistem penebus ya dari pihak saudara untuk menolong saudara yang miskin. Karena dia tahu itu kayaknya impossible. Itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin lagi. Karena masalah kemerosotan secara spiritualitas. Nah, Elimelek dan keluarganya akhirnya menjadi orang asing di tanah Moab. Dan kita lihat bahwa ada semacam penjelasan di situ yang tadinya dikatakan mereka berdiam ya. Mereka berdiam tapi kemudian bergerak menjadi tinggal di sana. Orang asing berdiam lalu tinggal. Ini kan ada pergerakan progresif. Mungkin mereka awal mulanya pergi bukan dengan tujuan tinggal tetap di sana. Tetapi kemudian secara progresif mereka tinggal tetap di sana. Berarti ini ada suatu tujuan yang mana mereka inginkan bahwa seperti ini Bapak Ibu, kalau orang Israel pada zaman dulu itu punya konsep pikir begini. Kalau kami pindah ke negara yang lain atau ke bangsa yang lain, itu berarti kami tidak lagi menjadikan Allah kami sebagai sumber pertolongan kami. Tetapi kami menjadikan Allah bangsa lain lah yang menjadi sumber pertolongan kami. Nah itu konsep pikir pada zaman itu. Jadi bayangkan ya, kalau secara progresif dari menjadi orang asing, berdiam, artinya tidak secara permanen, lalu menjadi permanen, tinggal di tanah Moab. Apa artinya? Berarti tadi saya katakan, objek penyembahan daripada Elimelek bersama dengan keluarganya sangat mungkin mereka masih bilang Allah Yahweh. Mungkin mereka masih bilang hukum-hukum Allah, tetapi mindset dalam pikiran mereka itu sudah lain. Sama seperti kita bilang begini, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanya sama teman kita yang Kristen. Terus teman kita yang Kristen bilang, iya saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu percaya Alkitab sebagai firman Allah? Iya saya percaya firman Allah, Alkitab firman Allah. Tapi coba kelakuan hidupnya tiap hari. Mindsetnya berubah, cara pikirnya berubah. Kemarin waktu kami diskusi dengan anak-anak muda, dan tadi saya baru dengar anak muda kami salah satunya itu anak yang cantik ya. Ini pemudi yang buat saya cantik. Dari masih sekolah minggu kami bimbing dia sampai dengan dia dibaptiskan. Kemudian dia CD dan seterusnya. Banyak kali setiap kali dia datang ke gereja saya selalu bilang, kamu hati-hati jangan ambil pacarmu dari agama lain. Begitu, karena latar belakang keluarganya yang muslim dan kekacauan terjadi di sana. Lalu saya bilang jangan kamu ambil itu. Dia bilang iya Bu, saya tahu itu. Dia benar-benar yakin Yesus Kristus dan seterusnya. Berlangsung sekian lama tahun. Dan baru tadi saya tahu bahwa ternyata dia akan menikah dengan yang non-Kristen. Dan itu Muslim. Lalu apa yang selama ini dia katakan sebagai pengakuan imannya dia? Dia bilang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Alkitab firman, tapi praktik hidup. Itu yang saya bilang mindsetnya itu lain. Maka ketika Elimelek itu secara progresif dari menjadi orang asing berdiam dan tinggal, itu berarti sangat mungkin mindset mereka dipengaruhi oleh kebiasaan kafir yang ada di tanah Moab. Apakah Allah membiarkan ini terjadi? Terus-menerus dalam kehidupan orang percaya? Tidak. Jika Allah adalah Tuhan yang memilih kita dan mau menyelamatkan kita, sekali lagi dia berdaulat bahkan ketika saudara dan saya punya mindset yang sudah menjadi sinkretis. Sudah menjadi tercampur mix antara yang benar dan yang tidak benar. Wilayah abu-abu, sudah nggak jelas lagi iman kita tuh posisi di mana. Tapi apakah Allah membiarkan? Sekali lagi saya katakan Allah tidak membiarkan. Dan fakta di dalam pasal 1 menunjukkan bahwa Allah itu memegang kendali atas kehidupan daripada anak-anak umat pilihan Allah. Sehingga sekali lagi ya, keputusan yang salah, perpindahan yang tidak tepat, mindset yang sangat mungkin dipengaruhi oleh kekafiran. Itu pun Tuhan Allah akan handle untuk kembalikan mereka kepada posisi yang benar. Nah kalau saudara dan saya lihat di dalam slide saya ada tunjukkan bagaimana kita ketika mengambil suatu keputusan berdasarkan hikmat yang sejati. Ada 3 perspektif yang seringkali saya katakan bahwa ada perspektif normatif, ada perspektif situasional dan perspektif eksistensial. Nah maka ketika Allah memimpin saudara dan saya di dalam konteks pengambilan keputusan, perspektif normatifnya itu apa? Firmannya apa? Lalu situasinya seperti apa?
Kemudian setelah dianalisa situasinya, firman diterapkan dan kemudian secara eksistensial saya dan keluarga saya mengambil suatu keputusan. Ya, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Maka saya katakan di situ pimpinan Tuhan akan memberikan kepada kita tujuan atau arah yang jelas yang Allah berikan untuk keputusan bagi kita bertindak yang benar. Tujuan atau arah, orientasi kita. Di mana firman memimpin kita dalam segala situasi, maka arah orientasi kita itu akan dikembalikan kepada posisi yang benar. Ini kedaulatan Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa mindset itu bisa berubah, walaupun pengakuan imannya masih sama. Mindset berubah itu berarti orientasi berubah. Orientasi berubah itu dosa, saudara. Walaupun pengakuan iman masih sama. Ya. Pimpinan Tuhan membuat engkau dan saya kembali lagi melihat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang memimpin kehidupan umat Allah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah tersebut. Maka hal kedua saudara dan saya akan lihat bagaimana Tuhan mengembalikan posisi yang sudah bergeser itu kepada posisi yang tepat. Tuhan Allah nggak mau Elimelek dan keluarganya tetap berada dalam posisi yang salah. Tapi Tuhan dalam kedaulatannya pimpin kepada iman yang benar. Nah mari kita lihat di dalam kepahitan Naomi. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kepahitan bukan saja sekedar urusan kutuk tetapi juga berkaitan dengan penggenapan janji Allah. Sehingga kalau kita lihat nama Naomi itu kan berarti kesukaan atau kesenanganku, ya. Tetapi kalau kita lihat yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak mengizinkan dia mengalami kesukaan dan kesenangan. Kapan suaminya meninggal? Diperkirakan sekitar 1 tahun setelah mereka tinggal di Moab, suaminya mati, Elimelek mati. Nah ini sesuatu yang sekali lagi merupakan pukulan sekali bagi Naomi. Karena Elimelek dikatakan dia tidak punya saudara kandung yang masih hidup. Berarti Elimelek tinggal dia sendiri saja. Ya. Naomi juga menjadi janda di tanah yang asing. Pada zaman dulu janda itu sesuatu yang tidak begitu baik Bapak Ibu ya. Status yang tidak begitu baik karena apa? Karena kalau zaman patriarkal itu kan berarti perempuan punya kehidupan, pemeliharaan hidupnya tiap hari, nafkah hidupnya semua itu bergantung sama laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak ada, maka si perempuan tidak memiliki pemeliharaan, sumber kehidupan yang menopang dia. Makanya janda pada zaman dulu itu status yang sangat-sangat dikasihani. Bahkan orang Yahudi itu menganggap janda itu seperti orang yang sudah mati karena dia bergantung hidupnya sama orang lain. Begitu. Tidak ada yang menopang dia. Nah, dalam konteks dia di tanah asing jauh lebih buruk lagi. Karena di tanah asing tidak ada orang yang memberikan pertolongan bagi dia. Benar-benar tidak ada jalan bagi Naomi untuk mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan penopangan daripada keluarganya dan khususnya dari sang suami yang sudah Tuhan Allah panggil. Kemudian Mahlon dan juga Kilion, ya kita tahu bahwa mereka berdua menikah dengan perempuan Moab. Ya Mahlon itu anak pertama, nikahnya sama Rut. Walaupun nama Rut disebut belakangan daripada Orpa, tapi sebenarnya Rut itu menikah dengan Mahlon anak yang pertama, kemudian Orpa menikah dengan Kilion. Tetapi kemudian 10 tahun kemudian, tanpa punya anak, kita tahu bahwa Mahlon dan Kilion dipanggil Tuhan. Dan kalau tidak punya anak berarti tidak ada penerus keturunan daripada keluarga Elimelek dan berarti tulang punggung keluarga pun tidak ada. Nah ini yang disebut dengan kepahitan bagi Naomi. Kepahitan yang berkaitan dengan apa yang Tuhan Allah izinkan dalam kehidupan mereka. Mereka pergi dengan ekspektasi di Moab mereka akan mendapatkan suatu pemeliharaan hidup yang jauh lebih baik. Di Moab mereka akan mendapatkan keuntungan demi keuntungan untuk perbaikan ekonomi keluarga mereka. Tapi yang terjadi adalah 1 tahun kemudian suami mati, 10 tahun kemudian anak mati, gak ada penerus. Apakah mereka makin tambah kaya di Moab? Naomi punya kesaksian pulang dengan tangan kosong. Berarti bukan tambah kaya, malah tambah miskin. Keadaan makin memburuk. Keadaan makin membuat kepahitan. Nah Bapak Ibu ini yang sesuatu yang dikatakan bahwa manusia di dalam hikmatnya tidak bisa memprediksikan masa depan.
Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ketepatan kita memprediksikan masa depan secara presisi itu tidak mungkin. Alkitab mengatakan bahwa manusia merancang-rancang dalam hatinya apa yang akan dia kerjakan. Tetapi Tuhan Allah bilang apa? Rancangan Tuhanlah yang terjadi. Dan anehnya rancangan Tuhan adalah apa? Pahit. Kamu pergi dengan ekspektasimu yang penuh dengan kegemilangan. Sesuatu yang begitu baik, Tuhan Allah bilang tidak, hancur. Bapak Ibu pernah nggak berada dalam situasi yang seperti ini? Kadang-kadang masuk rumah tangga kita pikir, wah mantap ini. Tahu-tahu ketika masuk rumah tangga malah petaka. Ketika satu kali ketemu dengan satu keluarga muda, masuk rumah tangga mereka begitu antusias. Dengan satu pengharapan, wah bagus luar biasa. Tapi begitu masuk Bapak Ibu, di luar dugaan apa yang terjadi. Suami homoseks, kemudian keadaan makin kacau, rumah tangga hancur, lalu perpecahan di antara keluarga besar dan seterusnya. Ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa prediksi tentang hari esok kita. Walaupun ada saat di mana prediksi kita itu tepat. Tapi tidak selalu demikian, yang membuktikan kepada kita bahwa kita tidak bisa menggenggam hari esok kita di tangan kita. Seberapa banyaknya faktor-faktor dari kehidupan kita yang mungkin menjadi tanda petik jaminan bagi kita bahwa ini bisa nih prospek kita baik ke depan. Tapi faktor-faktor ini bukan menjadi penjamin yang pasti, bukan. Sehingga itu membuat kita ketika kita belajar daripada kepahitan Naomi dengan keluarganya. Sebenar-benarnya kalau kita mau bertanya secara reflektif, mereka bersandar kepada siapa? Waktu pergi pindah ke Moab itu mereka sandar siapa sebenarnya? Mereka taruh masa depan mereka kepada siapa sebenarnya? Kepada Tuhan kah? Atau kepada apa? Kalau saudara lihat ini maka kepahitan membuktikan kepada kita bahwa Naomi, Elimelek, Kilion, Mahlon ketika pindah mereka meletakkan sandaran masa depan mereka bukan kepada Tuhan tetapi kepada diri mereka, kekuatan diri, kepada seluruh jaminan faktor-faktor kehidupan yang dianggap mungkin memberikan sesuatu yang baik bagi mereka. Nah, ini sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu. Hal-hal yang demikian kita harus akui bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia siapa sih yang tidak tergiur dengan beragam macam hal yang dapat menjadi tanda petik jaminan bagi hidup masa depan kita. Kalau anak kita bisa dapat studi di tempat yang lebih baik, kenapa tidak? Kalau kita bisa dapat pekerjaan di tempat yang jauh lebih baik, kenapa tidak? Kan kita selalu pakai istilah jauh lebih baik daripada yang sekarang kan ya. Tapi standar jauh lebih baik itu apa sebenarnya? Lalu motif kita jauh lebih baiknya itu apa sebenarnya? Nah ini yang perlu kita secara reflektif memikirkan dengan matang bahwa keputusan kita itu sebenarnya di belakangnya itu apa yang menjadi pendorong utamanya. Nah di sini Tuhan Allah bukakan melalui kepahitan hidup. Tuhan Allah sadarkan Naomi. Tuhan Allah sadarkan keluarga daripada Naomi. Kamu sudah ada di dalam sandaranmu yang salah. Kamu harusnya keluar daripada sandaran yang sesat itu, yang salah itu. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa iman Naomi di dalam kepahitan hidup, cara pandangnya itu adalah cara pandang yang parsial. Ya. Konsep kepahitannya, dari sudut pandang Naomi ini kan bersifat parsial karena dianggap sebagai kutuk Tuhan saja. Nah, ketika kita memandang kepahitan hanya dari satu sudut pandang, ini menjadi sesuatu yang benar-benar melemahkan iman kita dan mematikan pengharapan iman kita. Ketika cuma lihat satu pihak aja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya cuma lihat satu pihak, Allah tuh pasti begini, Allah tuh pasti begitu. Ya, maka itu berarti kita sedang apa? Mereduksi cara kerja Tuhan. Mereduksi cara kerja Tuhan. Dan cara pandang yang reduktif biasanya mempengaruhi kehidupan kita. Ya, itu juga akan membuat saudara dan saya kehilangan pengharapan. Waktu kita menghadapi situasi kita menjadi orang yang begitu lemah, letih, lesu karena apa? Kita nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan untuk bergerak maju. Sudah habis kita ini.
Nah, cara pandang yang demikian ini yang saya sebut dengan cara pandang parsial. Dan di dalam ayat 13b, 20b, 21b itu kesimpulan parsial yang bersifat reduktif tadi. Dari Naomi, dia bilang apa? Jauh lebih pahit sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jauh lebih pahit. Dulu pahit Tuhan, sekarang jauh lebih pahit Tuhan. Ayat 20b, marah yang berarti pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21b, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini kalimat berat Bapak Ibu. Secara teologis punya pengertian berat. Saya kasih tahu di situ istilah Tuhan telah naik saksi ayat 21b bandingkan dengan ayat 6 pasal 6 ayat 4 di Ayub. Coba kita baca sebentar ya. Ayub 6 ayat 4. Ini kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Namun kekecewaannya Ayub akhirnya dia arahkan kepada Allah. Ayat yang keempat, Ayub 6 ayat 4. Karena anak panah dari yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Jadi dia memandang serangan daripada sahabat-sahabatnya terhadap dirinya adalah serangannya Tuhan terhadap dia. Nah ini kan suatu pandangan yang reduktif sebenarnya karena Ayub tidak mengetahui secara utuh rancangan Tuhan bagi Ayub. Maka dia melihat seluruh serangan sahabatnya, keadaan-keadaan yang sukar yang dialami itu dari satu sudut pandang saja persis sama seperti sudut pandangnya Naomi. Nah kalau Tuhan telah naik saksi saudara itu berarti Tuhan memberi kesaksian di pengadilannya yang memberatkan atau menentang Naomi. Dan vonis bersalah serta hukumannya telah dijatuhkan kepada Naomi yaitu vonis yang mendatangkan malapetaka. Wah kalau Tuhan sudah vonis Bapak Ibu gak ada yang bisa cabut vonisnya. Kalau hakim di Indonesia ini kasih vonis, saudara boleh naik banding, suap lagi, bisa ubah lah. Ya, dari hukuman mati bisa ubah jadi hukuman yang lain. Bebas pun bisa itu kan. Vonisnya bisa dicabut saudara. Tapi kalau Tuhan sudah kasih vonis saudara. Kalau dia bilang saudara mati hari ini, mati hari ini. Dia tidak akan memberikan satu kelonggaran bagi kita kalau dia sudah vonis. Itu Tuhan kita ya. Dia adalah Allah yang adil sehingga dikatakan bahwa ketika dia naik saksi bukan saja vonis yang dia berikan, hukuman yang dia berikan, tetapi dia katakan Tuhan terlalu kuat dan selalu di pihak yang benar, maka tidak ada tempat bagi pembelaan diri di hadapan Allah yang benar. Ya sudahlah, kepahitan ini kami alami. Ya Tuhan aja yang benar. Kalaupun kami protes sama Tuhan, pasti Tuhan juga yang benar. Itu yang terjadi di dalam Ayub pasal 6. Waktu Bapak Ibu baca di dalam Ayub pasal 6 itu, Ayub kayak buat pembelaan, tapi dia tahu kayaknya mentok nih kalau sama Tuhan. Karena pasti ketika melakukan pembelaan ya Tuhan juga yang benar. Argumennya Tuhan pasti benar. Saya punya pasti mental semua. Nah ketika kita bertemu dengan Tuhan yang sedemikian saudara, apa yang terjadi dengan spiritualitas kita? Hopeless enggak? Hopeless Bapak Ibu. Kalau sudah sampai dengan cara begini saya doa pun percuma. Ya, saya mau bela diri pun percuma. Toh Tuhan punya kehendak yang akan jadi. Maka kedaulatan Allah dari sisi ini adalah sesuatu yang mengakibatkan pesimisme. Pesimis. Jadi orang Kristen itu pesimis. Akhirnya menjadi apatis juga. Ya udahlah mau doa mau kagak doa sama aja. Begitu. Gak ada guna. Toh kehendak Tuhan harus terjadi. Akhirnya kita bisa jatuh juga. Sudahlah takdir berkata demikian. Mirip kayak orang-orang yang di luar sana gitu. Kok cerai? Iya takdir berkata demikian. Sudah gak ada lagi pengharapan saudara. Kalau kita lihat dari satu sudut pandang saja. Maka di sini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Tuhan Allah mengajar Naomi melewati situasi yang sukar itu. Bahkan Allah sepertinya membiarkan Naomi, sepertinya ya. Membiarkan Naomi dengan sudut pandangmu yang salah itu. Biar saja dia begitu. Reduktif, oke, silakan kamu reduktif. Sekarang kamu kecap hasil cara pikirmu yang reduktif itu. Itu seperti Tuhan membiarkan dia demikian. Tapi di dalam pembiaran itu sebenarnya ada suatu pendidikan di situ. Ini tekniknya Tuhan. Tuhan itu, saya senang dengan statementnya John Calvin. John Calvin bilang gini, kehidupan orang percaya adalah alat di tangan Tuhan sebagai school of God.
sekolahnya Tuhan. Jadi kita dimasukkan ke dalam satu arena kehidupan yang mana Tuhan izinkan bahkan pikiran kita, cara pandang kita yang reduktif itu pun dia kasih biar. Dengan cara itu dia didik kita. Begitu. Nah ini cara Tuhan ya, bagaimana memimpin umat Allah untuk mengakui kedaulatan Tuhan di dalam perspektif yang utuh. Nah maka di sini kita bisa lihat respons daripada Naomi mirip dengan apa yang terjadi di dalam responsnya Ayub. Nah coba kita lihat apa yang kira-kira dalam pikiran Naomi kalau dia berdoa ya. Ya ini kalau kita lihat dari satu perspektif saja secara reduktif. Mengapa Allah yang baik menghukum umatnya? Kalau dia baik, kenapa dia hukum umatnya? Harusnya kalau dia baik, dia berikan kebaikan kepada umatnya. Kenapa dia baik? Dia berikan suatu penderitaan, kepahitan dalam kehidupan umat Allah. Ini adalah problem, bukan problem of evil. Tapi ini adalah problem of God punya kebaikan. Ya. The goodness of God. Itu yang dipertanyakan di sana. Tuhan katanya engkau baik. Tapi coba lihat hidup saya Tuhan. Kok sepertinya bertentangan dengan natur Tuhan yang baik itu. Nah maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya. Doa orang percaya yang berteriak dengan ratapan yang demikian. Menggambarkan bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang utuh kepada kasih karunia Allah. Kebaikan Tuhan yang bahkan bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang sukar. Bahkan yang bekerja melalui cara pandang yang berdosa itu. Allah kerja di dalamnya. Nah di sini saudara saya lihat bagaimana Naomi dipimpin Tuhan. Hal yang ketiga, ya, kita bisa lihat Allah pimpin Naomi. Kesetiaan kepada Allah dan umat Allah. Ya. Allah adalah Allah yang setia, sekalipun umatnya tidak begitu memahami kebaikannya, mempertanyakan kebaikannya di tengah-tengah penderitaan dan kepahitannya. Allah tetap setia, sehingga ayat yang ke-6 dikatakan, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kata memperhatikan itu bukan hanya sekedar lihat-lihat biasa Bapak Ibu. Tapi istilah memperhatikan di dalam perjanjian lama itu seperti perhatian bapa kepada anak. Yang mana dia tidak akan membiarkan anaknya itu binasa, mati. Tetapi anak itu dijagainya, dipeliharanya sedemikian rupa. Sehingga anak itu terlindungi daripada segala mara bahaya. Kalau di dalam kitab Taurat Musa itu gambarannya dikatakan bahwa umat Allah itu seperti biji matanya Tuhan. Yang dimana kalau itu biji mata kan dijaga Tuhan kan ya. Gak mungkin biji mata tuh dibiarin kena debu dan seterusnya kan ya. Saking itu berharganya Allah jaga kita. Demikian juga Allah menunjukkan kepada Naomi. Sudah sekian lama tahun berlalu Allah itu memperhatikan. Allah mendengarkan ratapan doa daripada umat kepunyaannya. Walaupun Naomi ada di Moab ya. Mempertanyakan kebaikan Tuhan di Moab. Kepahitannya terjadi di Moab. Tapi yang Tuhan Allah beri perhatian kepada tanah Yehuda. Bukan Moab tapi Yehuda. Maksudnya apa itu? Tadi saya katakan orientasi arah yang salah menyebabkan keputusan juga salah. Sekarang Tuhan Allah tarik orientasi dari Naomi menuju kepada arah yang benar. Bukan Moab tapi Yehuda. Bukan Allahnya Moab tetapi Allahnya orang Yehuda. Bukan segala faktor-faktor kehidupan yang tanda petik memberikan jaminan masa depanmu di tanah Moab. Tetapi Tuhan sumber pemeliharaan bagi kehidupanmu. Ini cara Tuhan tarik begitu ya. Bukan Moab yang diberkati tapi Yehuda. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menarik kita kembali kepada poros yang tepat, kepada pusat yang tepat. Allah izinkan sekali lagi kepahitan terjadi untuk membawa kita, tarik kita dengan keras. Kembali, kamu sudah salah, kembali ke tempatmu. Ya, ini cara Tuhan ya. Maka ketika Tuhan telah memperhatikan umatnya dikatakan bahwa dia memberikan pemeliharaannya, dia menunjukkan kesetiaannya kepada perjanjiannya dan belas kasihannya kepada umatnya. Sehingga umatnya juga mengalami apa yang disebut dengan pengampunan dosa dan berkat-berkat dari tangan Tuhan. Setelah mereka dipukul sekian lama, Tuhan tidak membiarkan mereka terus berada dalam kondisi itu. Di sini dikatakan bahwa Naomi itu pulang ya. Kata pulang itu dalam bahasa Ibrani itu shab,
atau syub itu 12 kali muncul dalam pasal 1. Satu kata kalau diulang lebih daripada satu kali di dalam teks Ibrani itu berarti memiliki penekanan atau konsentrasi khusus. Yang maksudnya berarti jiwa Naomi ditarik untuk terikat kepada Allah dan perjanjiannya. Mindset yang sudah berubah diubahkan oleh Tuhan. Pikirkan kembali kepada cinta kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan karena perjanjiannya. Jiwa Naomi yang terikat dalam kesatuan dengan umat Allah itu dipulihkan kembali. Yang tadi saya katakan bahwa sepertinya mereka sudah tidak saling peduli satu dengan yang lain. Sekarang kok Tuhan ikat hatinya Naomi kembali kepada umat Tuhan. Tadi mungkin dia jauh dari komunitas umat Allah. Dia pergi tinggalkan gereja. Karena apa? Karena kepahitan hidup membuat dia keluar dari gereja. Tidak mau melayani Tuhan. Kita mau aplikasi bisa begitu ya. Tapi Tuhan tarik dia kembali supaya hatinya terpikat kembali kepada Tuhan. Dan setelah terpikat kembali kepada Tuhan, dia bersatu kembali di dalam kesatuan cinta kasih dengan umat Allah. Suatu hal yang begitu indah sekali Tuhan Allah tarik Naomi. Dan jiwa Naomi yang siap melepaskan kehidupan di tanah Moab dan berpindah ke tanah Yehuda di Bethlehem Efrata sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Suatu pergerakan yang luar biasa. Moab menjadi tempat tinggal tadi dikatakan sekarang Yehuda. Bukan di sana tapi di sini. Tuhan Allah punya penentuan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana keindahan kedaulatan Tuhan. Allah punya cara kerja dalam hidup manusia itu menyatakan kedaulatannya itu beragam. Kita nggak bisa dengan satu perspektif saja. Dalam kehidupan ibu A, bapak B dan seterusnya itu masing-masing cara kerja Tuhan beda-beda. Tapi secara prinsip jiwa kita tidak boleh terpisah dari Allah dan perjanjiannya. Terpisah daripada komunitas umat Allah. Dan terpisah daripada pusat sumber yang sejati yaitu Allah sebagai pemelihara hidup kita. Nah ini makanya Tuhan izinkan ya persoalan ini supaya kita boleh dipulihkan. Nah Rut kalau kita perhatikan di situ Tuhan beri penghiburan kepada Naomi ya sehingga dia menganggap kepahitan ya satu pihak kepahitan tetapi dia lupa bahwa Tuhan Allah kasih penghiburan. Yaitu keselamatan untuk Rut. Nah ini dua hal yang kita bisa lihat sebagai aspek ganda daripada kepahitan. Ya, penderitaan yang kita hadapi bisa karena ini akibat dosa kita, bisa juga karena ini. Kalaupun kita bikin dosa, ingat bahwa kedaulatan Tuhan memungkinkan kita boleh sampai kepada titik yang Tuhan Allah kehendaki yaitu menggenapi rancangan keselamatan Dia. Tuhan yang kerja. Nah di sini kita bisa lihat di dalam bagaimana Orpa dan Rut ya kesamaan dari kedua perempuan ini. Dua-duanya menantu yang mengasihi Naomi. Sekalipun suami sudah mati ya mertuanya jarang dapat menantu seperti itu. Kadang-kadang kalau ada relasi menantu mertua akur cinta kasih begitu ya kita puji Tuhan ya. Itu satu keindahan. Nah mereka berdua mau menemani Naomi kembali ke tanah Yehuda ya. Lalu di situ juga mereka mau melayani Naomi, membawa barang-barang Naomi sepanjang perjalanan 80 kilo. Tidak ada alat transportasi. Kita nggak tahu ya dia naik unta atau tidak. Kalau dia miskin nggak mungkin dia beli unta. Karena unta itu binatang yang mahal. Nah kalau dia jalan kaki, Bapak Ibu bisa bayangkan dia punya barang berapa banyak. Lalu itu perempuan dua yang masih muda itu pikul barangnya sepanjang jalan 80 kilo. Jalan kaki. Itu gimana caranya itu? Kalau suruh anak kandung kita yang terjadi apa? Mama gak mau. Jangan kan 80 kilo. Cuma dari lantai 1 ke lantai 3 saja sudah emosi mereka kan ya. Tapi ini menantu luar biasa ya. Punya kerelaan ya. Mau berkorban menolong sang mertua yang sudah tua itu. Jadi berarti implikasinya sederhana. Kebaikan hati Naomi yang mengasihi kedua menantunya. Mereka diberkati. Mereka tersentuh. Jadi pergaulan hidup tiap hari antar menantu dan mertua, kelihatanlah kebaikan hati si mertua itu. Dan itu menunjukkan bahwa kebaikan hati Naomi yang didasarkan kepada firman dan Allah yang dia sembah, itu terefleksi dan menjadi teladan bagi para menantunya. Sesuatu berkat yang tidak diduga oleh Naomi
Allah pakai itu untuk membawa satu orang bertobat. Nah, sesuatu yang kita lihat sisi Naomi ya, ada negatifnya ya secara reduktif, tetapi ada positifnya juga. Karena dia memberikan teladan kehidupan yang baik hati kepada para menantunya. Keduanya ya, Naomi punya menantu ini Orpa dan Rut memperoleh berkat dari Naomi, lalu kemudian mereka minta untuk Naomi minta mereka untuk pulang saja ke rumahnya, kepada keluarganya, kepada Allahnya, kepada budaya tempat tinggal mereka. Nah, ini saudara lihat bahwa Naomi walaupun sudah tua, dia tidak egois, dia tidak memikirkan dia memikirkan masa depan kedua menantunya dan meminta berkat Allah atas kedua menantunya. Kadang-kadang kalau orang tua sudah tua, egoisnya cukup tinggi. Seperti anak kecil yang mau diperhatikan terus. Apa saja, kalau kita sedikit tidak perhatikan dia, langsung tersinggung. Kenapa saudara? Karena orang tua makin tua dia, makin egois dia. Kecuali memang orang tua yang punya hati takut akan Tuhan. Kayak Naomi, dia sudah tua tapi ingat, dia tidak egois, dia memikirkan masa depan kedua menantunya, bahkan dia meminta berkat dari Tuhan untuk kedua menantunya. Jadi ini orang yang tidak sama sekali mengandalkan bantuan orang lain, tapi benar-benar dia melihat kepada pertolongan Tuhan. Jadi saudara bisa lihat ya, perbandingan Naomi yang mengalami kepahitan dan bagaimana dia meresponi perhatian Tuhan kepada Yehuda. Dia jalan, sambil jalan, tapi di jalan itu dia punya hati itu seperti tertuju terus kepada Tuhan. Bukan seperti, tapi memang sudah ditujukan kepada Tuhan. Makanya sekalipun tanpa para menantu, gak apa-apa, saya pulang ke tanah Yehuda. Yang berarti yang menarik hati Naomi untuk pulang ke Yehuda, yang membuat dia harus berjalan 80 kilo walaupun tanpa menantu, itu adalah Tuhan. Orang yang sudah tua renta tapi mau pikul barang sendiri jalan 80 kilo. Menuju ke tanah Yehuda karena dia dengar Allah perhatikan tanah Yehuda. Berarti poinnya Allahnya bukan soal tanahnya. Allah sudah perhatikan. Jadi ini sesuatu hal yang kita lihat bahwa cinta kasih Naomi Tuhan Allah perbaharui. Dari kepahitan, di tengah-tengah kepahitan Allah didik dia, lalu Tuhan poles, Tuhan perbaiki, Tuhan hancurkan hati yang tidak benar itu, dan Tuhan berikan hati yang baru kepada Naomi. Di sisi yang lain kita bisa lihat bahwa Orpa dan Rut punya perbedaan iman. Kalau kita lihat Orpa kembali kepada ilah dan penyembahan yang lama dan bangsanya serta budayanya. Sehingga itu berarti keberadaan Orpa selama dengan Naomi dan keluarganya itu adalah suatu iman yang palsu. Ya. Iman yang hanya sementara saja dan iman yang tidak tahan kepada pencobaan. Kalau iman itu palsu, pencobaan datang itu akan digoncang. Kalau iman itu asli saudara, dia punya fondasi itu di atas batu karang, Kristus. Sehingga sekalipun badai datang dia gak akan bergerak. Itu batu itu tahan dia. Emas kalau itu murni, semakin pembakaran emas itu makin panas, makin panas, makin panas. Emas itu memang meleleh sih, tapi dia menjadi emas yang murni. Semua yang bukan emas hancur oleh api itu. Tapi emas itu yang murni tetap murni. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Orpa ketika pencobaan terjadi, suami nggak ada. Naomi suruh pulang, pergi ke Yehuda juga nggak dapat apa-apa. Lebih baik saya tinggal di tanah Moab. Ya, itu menunjukkan bahwa iman Orpa bukan iman yang tertuju kepada Allah. Tapi Rut berbeda. Di situ dikatakan Rut tetap berpaut padanya. Nah, kata berpaut di sini dalam bahasa Ibraninya itu berarti ekspresi kesetiaan dan pengabdian total. Jadi ini bukan hanya sekedar mau ikut Naomi. Tapi ini adalah kesetiaan, pernyataan iman, pengakuan iman Rut ayat yang ke-16. Menyatakan perjanjian Allah dengan umatnya merupakan bagian daripada Rut juga. Rut masuk ke dalamnya. Menyatakan sumpah setia kepada Allah seumur hidupnya. Di mana kamu mati, saya mati di situ. Ini yang saya katakan. Perpindahan lokasi di dalam mindsetnya orang Ancient Near East. Berarti sudah menyembah Allah yang lain. Ya, budayanya lain. Cara pandang mindsetnya juga lain. Ya. Maka ketika Rut ikut dengan Naomi pergi ke Yehuda. Berarti Allahnya sudah berbeda. Mindsetnya sudah berbeda. Kecondongan jiwanya sudah berbeda. Ya, kecintaannya juga berbeda. Bangsanya berbeda. Budayanya berbeda, saudara. Nah, di sini saudara dan saya lihat bahwa Rut mengambil satu keputusan iman yang jelas sekali
Dan dia sungguh-sungguh menyatakan cinta kasihnya kepada Allahnya Naomi. Dari mana dia kenal Allahnya Naomi? Dari Naomi sendiri dan keluarganya. Walaupun sekali lagi mindset bisa berubah, ya cara hidup kita bisa bias dalam dosa ya. Tapi anugerah Allah itu cukup bekerja melalui kehidupan kita untuk membawa orang yang Tuhan tentukan untuk diselamatkan supaya datang kepada Allah. Ini cara kerja Tuhan ya. Kalau saudara lihat ya, kita kalau punya pembantu, kadang-kadang kan pembantu lihat kehidupan kita itu kayak telanjang kan ya. Pembantu tahu semua luar dalamnya kita kan ya. Nah coba bayangkan pembantu yang tahu luar dalamnya kita, karakter buruknya kita semua, dia percaya Tuhan Yesus. Dari mana itu dia bisa percaya Tuhan Yesus? Karena pasti ada anugerah Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Kehidupan kita yang juga nggak baik-baik saja, tapi Tuhan bekerja melalui itu. Nah ini yang kita bisa lihat kenapa sampai Rut itu bisa terpaut ya. Karena ada anugerah Tuhan yang melampaui segala keterbatasan, keberdosaan, kekurangan daripada Naomi beserta keluarganya. Dan dia mau melayani, mengasihi Naomi seperti orang tua kandungnya. Bekerja keras menafkahi Naomi dan tidak kenal lelah. Kita tahu itu nanti di pasal yang kedua daripada kitab Rut. Jadi kalau kita lihat ini semua maka betapa indahnya kebaikan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mempertanyakan cinta kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi juga di saat yang sama Allah adalah Allah yang mendengar ratapan doa daripada orang percaya. Sehingga dia memulihkan cara pandang yang reduktif itu menjadi cara pandang yang utuh. Bukan saja kutuk, tetapi juga ada penghiburan, keselamatan. Sehingga Naomi yang memberikan sudut pandang negatif, justru Tuhan Allah beri sudut pandang yang positif kepada hidupnya Naomi. Pahit tetapi diganti dengan manis. Kosong diganti dengan penuh. Kamu pulang penuh. Dapat siapa? Rut. Setelah itu Rut melahirkan anak. Anaknya kemudian keturunannya melahirkan Mesias. Jadi yang dipikir kosong Tuhan kasih penuh. Kadang-kadang saudara dan saya itu tidak pernah menyangka Tuhan Allah atur hidup kita itu seperti apa. Tetapi satu hal yang Tuhan Allah minta dalam hidup kita. Ketika dia memproses kita di dalam kepahitan hidup kita. Belajar memiliki hati yang, saya kutip kalimat daripada John Calvin. Di dalam School of God. Setiap murid Kristus, setiap anak-anak Allah harus punya hati yang teachable. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, mau belajar dari Tuhan. Maka dengan hati yang teachable, Tuhan akan bawa kita untuk hidup taat kepada Dia dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena anugerah Roh-Mu yang pimpin kami di dalam pemberitaan firman ini. Tolong kami ya Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Beri hati kami memandang kepada Tuhan kami. Sekalipun banyak halangan, sekalipun banyak kesukaran yang mencoba menghalangi kami untuk melihat, memandang kepada Tuhan. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan membentuk hidup Naomi. Dari yang pahit Tuhan ubah menjadi manis. Dari yang kosong Tuhan beri penuh. Biarlah Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya silakan Pak Alfred. Ya sedikit Bu. Ya. 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 Nah, kalau kita perhatikan di sini, pendengaran bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, itu adalah suatu pengharapan yang Tuhan beri, Pak. Jadi hopeless di dalam ayat 5, kemudian Allah berikan pengharapan di ayat 6. Ini kan bukan suatu waktu, jeda waktu yang singkat ya Pak ya. Ada jeda waktu yang saya kira cukup panjang juga di sana, tapi lepas panjang pendeknya jeda waktu itu, kita bisa ketemu di situ bahwa hopelessnya Naomi, dia nggak lihat ada suatu pengharapan, tapi melalui pendengaran bahwa Allah telah memperhatikan. Seringkali kan kita diselamatkan oleh apa? Pendengaran akan firman Allah. Rahab juga begitu kan ya, pendengaran akan pekerjaan Allah. Maka dua pengintai datang,
dia sudah percaya sama Tuhan. Begitu. Jadi waktu dia mendengar Allah memperhatikan umatnya, itu sudah memberikan pengharapan, Pak. Iman dia sudah diarahkan kepada Tuhan. Begitu, Pak. Ya. Ya, karena dibaca karena kedekatan jadi jaraknya dekat. Sangat mungkin ada jeda waktu, tapi kita nggak tahu persis jeda waktu itu berapa lama, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Jesslyn. Bu Grace, beberapa waktu lalu aku mau diskusi aja ya Bu. Beberapa waktu lalu aku pernah ngobrol sama temanku dan kita membahas soal latar belakang pendidikan kami gitu ya. Aku memiliki latar belakang pendidikan yang sekolah negeri dan punya teman yang latar belakangnya banyak agama lain kayak Islam yang mayoritas. Terus juga teman yang aku ajak obrol ini, dia semasa sekolah itu nggak pernah sekolah di sekolah yang berbagai macam agama gitu, kayak ya udah Kristen aja. Jadi dia nggak pernah pacaran sama orang yang beda agama. Berbanding terbalik dengan aku gitu. Aku pernah punya relasi spesial sama orang yang beda hubungan. Beda kepercayaan, Kepercayaan. Jadinya dari percakapan kami, si lawan bicaraku ini bilang kayak gini, Tuhan itu baik ya, Tuhan gak kasih aku sekolah di sekolah negeri, mungkin kalau aku pacaran sama orang yang beda agama, aku gak bakal kenal Tuhan gitu, maksudnya aku bakal lupa Tuhan. Kalau Bu Grace setuju gak sih sama kayak statement yang temanku ini bilang kalau misalnya Tuhan itu baik, aku gak dikasih sekolah di sekolah negeri karena mungkin aja aku kalau sekolah di sekolah negeri aku ketemu sama perempuan dari non-Kristen, jadi aku juga jadi ikut-ikutan sama dia gitu. Oh, artinya dia melihat kebaikan Tuhan mengatur dia sekolahnya di mana dan dia juga bisa berpacaran dengan benar sesuai dengan firman, maksudnya begitu. Ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari kebaikan Tuhan buat kita begitu kan ya. Ya itu disyukuri nggak apa-apa sih, tapi juga jangan pikir bahwa itu menjadi jaminan bahwa hari esok kita nggak berubah. Sangat mungkin bisa berubah, tetapi ya puji Tuhan kalau Tuhan masih jaga kita masih ada dalam iman yang benar, itu puji Tuhan ya. Itu karena anugerah. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Bu Nibe.